Halo para Waduers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di dalam sebuah video cerita pada kali ini. Ya, bagi Anda yang baru saja mampir di channel Wadu Gambar, silakan untuk mengklik subscribe ya, supaya Anda bisa berlangganan dan mendapatkan video-video terbaru dari Wadu Gambar. Baik, langsung saja kita masuk ke cerita. Tahukah kalian, para Waduers dimanapun Anda berada, bagaimana asal muasal berdirinya sebuah kafe minuman es ya, jus dan lain sebagainya yang bernama Jus Gandos? Ya, itu loh, sebuah tempat minuman dan makanan juga yang ada di Desa Wirosari. Ya, itu adalah sebuah warung atau kafe minuman es yang ada di Desa Wirosari, di Kelurahan Ledok ya, di Kabupaten Grobogan, tepat di sebelah dari tempat untuk berjualan tebon atau pakan sapi, kerbau dan lain sebagainya ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang asal muasal berdirinya Jus Gandos ya. Bagi kalian yang ada di area Wirosari, Karangasem, Tambak Selo ya, kalian bisa mampir di warung kafe Jus Gandos ini. Kalian bisa mendapatkan berbagai macam jenis jus dan juga ada boba, merupakan varian dari yang dijual oleh kafe Jus Gandos ini. Memang bukan sebuah kafe yang besar, tapi ini merupakan suatu terobosan baru di Desa Wirosari, di mana pemilik mengembangkan suatu usaha dalam bidang makanan supaya menambah khasanah variasi dari makanan-makanan yang ada di Desa Wirosari, Purwodadi, Grobogan dan sekitarnya. Jadi warung ini didirikan oleh seorang mantan perantauan dari sebuah kota. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan kemudian membangunlah warung kafe kecil Jus Gandos ini dengan logo yang sangat khas, yaitu Pak Raden ya, seseorang yang memakai blangkon, kemudian berkumis tapi juga berkacamata ya, yang menyimbolkan suatu fokus ya, seseorang yang fokus pada apa yang dikerjakannya dan kurang mendengarkan komentar-komentar miring dari masyarakat. Pokoknya langsung fokus terhadap apa yang dilakukan dan usaha yang dikembangkannya. Oke, jadi begini para Wadu Gambar dimanapun Anda berada, kisah berdirinya kafe Jus Gandos di Desa Wirosari ini berawal dari sebuah wabah yang kita sudah mengetahui bersama, yaitu sebuah wabah yang muncul pada awal tahun 2020 ya. Jadi pada tahun 2020 awal kemarin itu terjadi wabah yang kita sudah tahu semua ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Iya, benar, barusan tahun ini, di awal tahun 2020 yang lalu. Jadi si pendiri dan pemilik kafe Jus Gandos ini, yang hanyalah seorang perantauan dari desa ya, yang ke Surabaya sejak beberapa tahun yang lalu, sejak dia kuliah. Kota Surabaya atau kota pahlawan inilah tempat si pendiri atau pendiri Jus Gandos ini awalnya bekerja. Dia awalnya bekerja di sebuah instansi ya. Lalu kemudian ia pada akhirnya harus memutuskan dan rela meninggalkan pekerjaannya yang selama ini ia geluti, yang ya bisa dibilang sudah enak, sudah nyaman, dengan gaji yang
seperti yang kalian ketahui, kalau kita bekerja di suatu instansi, setiap bulan otomatis kita akan selalu ditransfer gaji kita langsung masuk ke rekening. Jadi kita tidak khawatir setiap bulan kita harus menunggu beberapa pendapatan, tidak, tapi sudah enak, setiap bulan sudah dapat transferan ya. Jadi benar sekali, si pemilik jus gandos ini dulunya bekerja di sebuah instansi sekolah di Surabaya bagian timur. Dia sudah bekerja dengan nyaman, tapi ketika pada saat yang nyaman inilah pikiran galau pun melanda. Kenapa? Karena si pemilik ini di desa ia memiliki seorang putra, anak satu-satunya yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun sejak ia menikah. Nah, setelah itu dia pun galau. Dia ingin bersama dengan anaknya, ia ingin bisa menikmati hari-harinya bersama anak satu-satunya. Dan pada waktu itu karena coronavirus juga membuat Surabaya ini menjadi kota yang terisolasi ya, kota yang kita tidak bisa bebas kemana saja. Jadi kemudian pemilik pun sambil menghindari coronavirus, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa membuka usaha yang tadi kita. Setelah ia pulang ke desa dan meninggalkan tempat pekerjaannya di desa, ia pun kemudian menyampaikan ide unek-unek dan apa yang ada di dalam pikirannya bahwa ia ingin membuka sebuah usaha. Ia menyampaikan ide tersebut kepada orang tuanya. Di sana ia menyampaikan keinginannya yang meninggalkan tanah rantau dan hendak memulai usaha, yakni usaha dalam bidang minuman dan makanan. Bagaikan gayung bersambut, orang tuanya pun pada akhirnya menyetujui ide dan keinginan anaknya yang menggebu-gebu, yang berniat untuk mendirikan sebuah usaha di desa. Meskipun pada dasarnya orang tuanya dengan sangat berat hati, dengan perasaan yang berat, karena orang tuanya sudah merasakan bahwa anaknya ini sudah mulai berhasil, mulai berjalan di tempat perantauannya. Namun dengan semangat yang membara, ia tetap berkeinginan untuk terus melanjutkan usahanya tersebut. Dia ingin mewujudkan usaha yang ada di dalam benaknya tersebut. Ayah, jadi aku sudah pulang dari tempat aku bekerja. Aku memutuskan untuk ingin mendirikan sebuah usaha di desa Wirosari ini. Apa usaha yang ingin kamu dirikan, anakku? Usahaku yaitu untuk mendirikan sebuah kafe jus, Ayah. Oke, baiklah. Sebetulnya aku sangat berat, tapi aku akan mendukungmu. Aku akan selalu berada di belakangmu. Pada akhirnya, kemudian dengan semangat yang membara, ia pun kemudian menyusun suatu rencana dan strategi, yakni dengan cara mengamati pangsa pasar dan situasi pasar serta kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Si pemilik pun akhirnya melakukan suatu perjalanan, melihat-lihat situasi di sekitar tempat di mana ia akan mendirikan usahanya tersebut, mulai dari kebiasaan makanan kesukaan orang-orang di sekitar, mulai dengan cara hidup dan kemampuan daya beli mereka. Setelah itu, ia tidak hanya mengamati situasi pasar, dia tidak hanya mengamati saingan-saingan atau warung-warung lain yang mungkin memiliki potensi menjadi sebuah kompetitor di tempatnya tersebut, tapi dia juga melakukan eksperimen. Eksperimen apa itu? Ya, tentu saja eksperimen membuat makanan-makanan atau kudapan dan juga andalannya, yaitu menu andalannya. Apalagi kalau bukan jus dan boba. Ia melakukan eksperimen dan uji coba berulang-ulang kali hingga mendapatkan suatu resep atau komposisi yang sesuai dengan apa yang ia harapkan.
resep pun ia coba, dan tentunya ia pun mencoba memberikan hasil uji cobanya tersebut, hasil eksperimennya tersebut kepada orang-orang di sekitarnya, seperti orang tuanya, adiknya, ibunya disuruh mencoba sebelum benar-benar menjadi sebuah resep yang baik dan diperjualbelikan. Nah, sedangkan di sisi lain, orang tuanya mendukung langkah-langkah anaknya tersebut dengan cara melakukan renovasi pada salah satu sisi bagian rumah untuk dijadikan oleh anaknya sebagai tempat berjualan. Selain itu, orang tuanya juga membantu menyediakan beberapa peralatan yang akan mendukung dan melengkapi usaha anaknya. Yah, beberapa hari berjalan, pada akhirnya proses renovasi dan perbaikan dan penambahan alat-alat pendukung akhirnya selesai. Dan pada akhirnya juga pada tanggal 1 Juli 2020, sang pemilik pun akhirnya melakukan pembukaan perdana tempat usahanya tersebut. Setelah melalui pemikiran yang cukup panjang, akhirnya ditemukanlah sebuah nama yang cocok sebagai nama dari tempat usaha cafe jus tersebut, yaitu dinamailah tempat tersebut dengan nama Jus Gandos, dari kata jus yang artinya ya jus, kemudian gandos yang artinya itu luar biasa. Ya, jadi ini merupakan diharapkan sebagai tempat jus yang luar biasa nyaman, luar biasa enak, dan luar biasa lain-lainnya yang tentunya bersifat positif. Jadi tempat itu pun akhirnya dibuka, dan pada hari pertama dibuka tersebut sangat mencengangkan. Banyak sekali orang-orang yang mampir ke tempat Jus Gandos. Tidak hanya tetangga-tetangga sebelah kiri kanan, tapi juga orang-orang dari desa-desa tetangga, ya, di desa-desa sekitar. Dan para pembelinya melingkupi berbagai macam kalangan, baik dari anak kecil sampai dengan orang tua. Ya, seorang nenek-nenek pernah membeli minuman di Jus Gandos ketika ia usai membawa atau menggembalakan dombanya. Berbekal cincin pemberian saudara, cincin tersebutlah yang dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha Jus Gandos. Pada akhirnya, kini usahanya tersebut perlahan-lahan dapat dirasakan hasilnya, meskipun terkadang hanya cukup untuk membeli susu dan pampers anaknya. Tetapi hal tersebut tidak membuat patah hati, ya, tidak membuat patah semangat, tetapi justru membuat pemilik untuk terus berinovasi demi mengembangkan usahanya di Jus Gandos tersebut. Monggo mampir.